Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sekarang kalian sehat? Alhamdulillah. Kita ketemu lagi. Oh ya, silakan. Dari mana? Dari belakang ya, silakan. Duduk. Kita ketemu lagi di pelajaran PKK. Dan sebelum mulai belajar, seperti biasa berdoa dulu ya supaya berkah insya Allah. KM bisa bantu Farid? Ya Bu. Pimpin doanya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillah. Makasih Farid sudah memimpin doa ya. Sekarang coba Ibu absen dulu. Bentar ya. Di absen dulu. Kelihatannya sih sudah lengkap, tapi Ibu absen dulu. Anissa Siti. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Arya. Hadir Bu. Iya. Derina. Hadir, Bu. Iya. Devia. Hadir, Bu. Iya. Dinda. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Doni. Hadir Bu. Iya. Farid. Hadir Bu. Iya. Hasan. Hadir Bu. Oh, Hasan di belakang. Lukman. Hadir Bu. Lukman. Oke. Najma. Iya Bu. Najma ada. Angga. Hadir Bu. Sip. Melita. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Tija. Hadir Bu. Iya. Sagira. Hadir, Bu. Widya. Hadir, Bu. Suaranya kurang keras, Wid. Yasrina. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semua udah hadir ya. Alhamdulillah hadir semua. Kalian sehat? Alhamdulillah. Nah, coba sebelumnya kalian cek dulu kebersihan kelasnya. Tadi sudah ada tiket? Sudah ada ya? Coba cek lagi, ada sampah tidak? Ada. Kalau ada diambil, disimpan dulu. Nanti kalian buang tempat sampah. Ya, simpan dulu, diamankan dulu. Sudah semuanya? Sudah bersih? Baik. Nah, untuk lebih semangat lagi, Ibu ingin ngajak kalian senam sebentar, senam kepala. Coba berdiri dulu semuanya. Kalian ikuti gerakan Ibu, ya. Oke, kalian lebih semangat nih. Kayaknya masih ada yang kurang on, ya. Kalian tangan simpan di pinggang. Nanti gerakan kepala ke kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas 2 kali, bawah 2 kali. Terus lanjut dengan tangannya, jarinya digoyang-goyangkan. Nanti dalam hitungan ketiga kalian keluarkan suaranya. Ya? Paham? Sip, bismillah. Kita mulai, tangan di pinggang. Kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kanan, kanan, kiri, kiri, atas, atas, bawah, bawah. Tangan jari digoyang-goyang. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah hangat ya, sudah enakan. Anak-anak masih ingat materi yang kemarin? Yang minggu yang lalu masih ingat? Masih Bu. Apa coba materinya? Dokumen. Ini apa? Administrasi usaha apa? Perizinan usaha dan? Alhamdulillah kalian masih mengingatnya. Ya. Baik anak-anak, materi kali ini masih dokumen administrasi usaha. Tapi kemarin minggu yang lalu Ibu sudah sampaikan. Sekarang akan membahas tentang dokumen usahanya Pak. Tentang apa? Pencatatan transaksi dan dokumen pajak ya.
Ini kompetensi dasarnya 3.3 menerapkan dokumen administrasi usaha dan 4.3 membuat dokumen usaha. Ini akan Ibu sampaikan dalam problem based learning. Tujuannya apa? Tujuannya yang diharapkan setelah kalian menyimak, kalian melihat nanti ada tayangan video, lalu kalian diskusi, tanya jawab, yang diharapkan nanti kalian dapat merinci dokumen, apa tadi? Dokumen administrasi usaha apa? Ya, pencatatan transaksi dan pajak. Ya, kalian juga dapat menyimpulkan, kalian nanti dapat membuat perencanaan dokumen perpajakan dan pencatatan transaksi. Ya, itu tujuan yang diharapkan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Coba yang belum konsen, lihat ke depan. HP-nya udah disimpan? Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan satu pertanyaan sebelum diberikan materinya. Ya. Pertanyaannya tentang NPWP ya. Nah, untuk apa sih sebuah usaha itu punya NPWP? Ya, Najma? Tertib administrasi perpajakan dan mendapat arahan dari pemerintah. Ya, tertib perpajakan nanti dapat arahan dari pemerintah. Yang lain? Saya Bu. Ya, ya. NPWP sebagai identitas perusahaan, jadi bukti kalau perusahaan itu sudah tercatat di kantor pajak. Ya, sebagai identitas perusahaan. Betul ya. Jadi NPWP itu sebagai identitas perusahaan. Nanti dalam dokumen-dokumen pencatatan transaksi itu dokumen usaha itu salah satunya harus mencantumkan identitas perusahaan. Selain nama, alamat, ada juga nomor NPWP. Seperti halnya NIK. Kalian punya NIK, nih? Di kartu keluarga atau kalian sudah punya, ada yang punya KTP? Nah, itu kan ada NIK. Jadi NPWP itu kurang lebih sama dengan NIK, ya. Jadi sebagai identitas apa? Perusahaan, ya. Baik. Kita lanjut ke penayangan video yang tadi Ibu sudah sampaikan, ya. Coba kita lihat. Kalian perhatikan baik-baik, ya. Penayangan videonya. Apa yang kalian nanti dapat nanti? Sebentar. Nih. Yang ada dalam penayangan video ini. Ya, silakan perhatikan. Coba kita ulang ya. Sebentar kita ulang ya. Kurang jelas nih. Cek. Coba
Coba. Ulang dulu. Caranya sendiri malah berdiri. Ada suaranya. Kita ulang dulu share-nya, bukan yang ini. Kita stop dulu. Bentar, di share-nya. Yang tab-nya yang ini ya. Mana tadi? Ini nih dia. Kalau turunnya cuma satu diapain? Kok ketemu keluarnya ini lagi ya? Sebentar, nggak ada suaranya ya? Kelihatan? Oh enggak, beda. Beda ya? Keluarnya kok beda ya? Sebentar, kita lihat dulu. Di stop dulu share-nya. Trouble nih. Kenapa ini? Kita lihat ini aja deh. Nah, sini. Ini dia. Nih ya. Suaranya dibesarin. Sudah kelihatan ya? Coba. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Berlebihan. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Saya Bu. Ya, apa coba? Enggak. Kalau bukti transaksi internet itu ada buku kas masuk, kas keluar, sama memo Ibu. Ya, jadi ada apa tadi bukti internal ya, bukti transaksi internal. Apalagi? Ya, Mel. Bukti transaksi eksternal yaitu kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit, dan nota kredit Ibu. Ya, bukti transaksi eksternal ya. Nah, Ibu yakin kalian sudah familiar dengan kwitansi. Ada mungkin suka dengan cek atau misalnya nota. Pernah dengar? Pernah. Kalian pernah punya kwitansi atau buat kwitansi? Pernah. Pernah ya? Alhamdulillah. Kalian kalau SPP ada buktinya nggak? Bukti kwitansi? Ya, itu contohnya ya. Alhamdulillah. Kalian sudah pernah, paling tidak pernah tahu bukti transaksi. Ini kaitannya dengan tugas yang minggu yang lalu. Apa tugas yang minggu yang lalu? Bawa contoh bukti transaksi. Ada yang bawa? Coba lihat. Oh, bagus. Apa itu? Belanja? Ya. Bon belanja. Bon apa tuh? Ya. Arya? Bon belanja. Itu apa? Tiket kereta Bu. Tiket kereta. Apa itu Dinda? Cek dari BCA. Cek. Apa lagi nih? Ya. Kwitansi Bu, nasi box. Kwitansi. Yang belakang apa? Oh iya. Suruh BCA. Baik, disimpan dulu. Ini nanti akan kita bahas materi kali ini ya. Bagus, kalian tidak melupakan tugas yang sudah Ibu berikan. Alhamdulillah ya. Kak
KM pasti mengingatkan kemarin ya di grup. Sip, bagus. Baik anak-anak, ternyata kalian juga tiap hari itu ada saja ya sudah melakukan atau sudah mempunyai pengetahuan tentang bukti transaksi. Nah, Ibu nanti akan menyampaikan materinya dalam bentuk PowerPoint ya, kalian simak ya. Tapi Ibu akan bagikan dulu LKPD. Ya LKPD ya. Coba LKPD-nya. Nah KM, tolong bantu teman-temannya bagi ya LKPD-nya. Sip. Sebelah sana KM. LKPD-nya. Ini juga LKPD-nya Ibu sudah share di grup WhatsApp ya? Iya, Bu. Baik. Ya. Sudah KM? Dua lagi, Bu. Iya, silakan. Ya. Baik anak-anak. Sudah ya LKPD-nya dipegang dulu. Kalian perhatikan dulu apa yang akan Ibu sampaikan materi di depan. Makasih KM ya sudah membagikan LKPD-nya. Baik, PowerPoint-nya Ibu akan sampaikan. Ini tadi materi tentang dokumen administrasi usaha. Ini tujuannya sudah Ibu sampaikan ya. Nah, di sini dokumen pencatatan transaksi barang dan jasa ya. Di sini penggolongan transaksi usaha itu ada dari perusahaan yang penghasil jasa dan perusahaan penghasil barang atau industri. Ada yang tahu usaha jasa apa? Contohnya? Bukan cukur, apa lagi? Ya, laundry apa lagi? Bengkel, guru, ya. Ya Pak, ojek online, ojol. Ya sekarang lagi marak, ojol. Aduh tolong itu ada kucing, jangan masuk kucing. Aduh kucing mau belajar ya. Baik kita lanjut. Yang kedua perusahaan penghasil barang. Kalau di perusahaan penghasil jasa ini tidak punya stok barang, ya. Jadi dia memberikan fasilitas untuk konsumennya apa yang dibutuhkan, ya. Nah. Untuk perusahaan penghasil barang ini dia punya stok barang. Contohnya stok barang apa? Bahan baku apa lagi? Bahan jadi, bahan setengah jadi, bahan kemas. Ya, ini untuk perusahaan penghasil barang. Jadi transaksinya masing-masing perusahaan ada bedanya ya. Karena background perusahaannya juga berbeda. Nanti kita lihat berikutnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini pencatatan transaksi keuangan. Di sini sudah terlihat definisi transaksi keuangan. Coba bacakan. Siapa ya? Lukman? Bacakan Man, yang kelas Man. Ini definisi transaksi keuangan. Transaksi keuangan, peristiwa atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Kurang besar ya? Nanti Ibu besarin. Atau Lukman ini nggak pakai kacamata nih. Nah, kelihatan besar? Lebih besar ya. Jadi definisi yang Ibu cantumkan di sini yaitu peristiwa atau situasi yang mempengaruhi posisi keuangan suatu perusahaan. Ada yang bisa menambahkan definisi dari transaksi keuangan? Tentang apa? Catat mencatat apa lagi? Ya? Apa lagi? Selain catat mencatat, ini peristiwa situasi yang mempengaruhi ada proses jual beli, ya. Itu masuk dalam transaksi keuangan. Nah, berikutnya di sini ada kegiatan transaksi meliputi ada pembelian, ada pengeluaran uang. Kalau pembelian kaitannya dengan pengeluaran uang ya, tapi tidak semua pengeluaran uang itu pembelian. Ada penjualan dan ada penerimaan uang, ya.
Nah, di sini kalian bisa lihat pembelian itu ada kredit, ada tunai. Apa pembelian kredit itu seperti apa ya? Beli bayarnya nyicil, beli bayarnya diangsur-angsur, jadi tidak sekaligus. Biasanya sesuai dengan perjanjian. Ya. Kalau pembelian tunai, bayarnya langsung kontan. Ya, ada barang, ada uang, gitu ya. Nah, sama dengan penjualan kredit dan penjualan tunai. Kalau penjualan kredit kita jual, pembeli bayarnya nyicil atau diangsur, tidak sekaligus. Ya. Begitupun dengan penjualan tunai cash. Ya. Ada barang, ada uang. Ya. Nah, kalau penjualan ini kaitannya dengan penerimaan uang, tapi penerimaan uang tidak selamanya dengan penjualan. Ada yang pernah beli dengan kredit kalian atau misalnya orang tua kalian? Ada? Beli apa? Kredit motor. Untuk apa ya? Kredit motornya? Oh, buat orang tua. Baik. Kalau pembelian tunai? Apa? Ada yang pernah? Pasti Bu yang pernah ya? Jajan, beli tunai enggak ngutang ya. Kalau beli makanan ngutang nanti sakit perut, ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini pada saat pembelian biasanya akan ada timbul dokumen yang muncul setelah pembelian. Contohnya apa? Bawang tadi, struk kwitansi. Jadi setelah ada pembelian suka ada dokumen yang muncul, ya. Sama dengan penjualan kredit juga atau penjualan tunai. Ini ada dokumen yang muncul. Nah sekarang gini, kalau pengeluaran uang selain pembelian apa contohnya? Bayar pajak, apalagi? Biaya pegawai, ya. Kalau yang penerimaan apa contohnya? Terima gaji untuk karyawannya, untuk usaha kita apa? Penerimaan uang. Misalnya ada bonus, ya, ada dapat undian misalnya, atau misalnya ini perusahaan punya tabungan, ya, punya tabungan. Di tabungan itu ada dapat apa kalau dari bank ya? Kalau kita nyimpan uang, dapat bunga, ya, bunga mawar, bunga melati. Kalau ini bunga tabungan. Walaupun di agama kita itu tidak boleh ya. Nah, baik kita lanjut. Sebentar. Sudah paham sampai di sini? Sudah ya? Nah, kalau ada yang kurang jelas kalian catat dulu ya. Nanti Ibu akan kasih waktu sesi tanya jawab bagi yang masih kurang paham ya. Kita lanjut dulu ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini kaitannya dengan yang Ibu kasih tugas yang kalian tadi bawa itu, ya. Banyak ternyata yang bawa, alhamdulillah. Berarti kalian sering bertransaksi nih. Tiap hari Ibu yakin kalian suka bertransaksi, ya. Nah, kita lihat di sini ada bukti transaksi. Ini bukti transaksi ini dibedakan ada pembelian, pengeluaran uang dan penjualan atau penerimaan uang, ya. Ada kwitansi pembelian. Jadi kalau kita beli produk, barang, ya, kita nanti akan bayar. Nah, nanti apa buktinya kita sudah bayar? Dapat kwitansi, ya, dapat bukti pembelian. Ada cek, nanti kita bahas apa itu cek. Cek, itu kan? Transaction. Kalau ini ceknya cek bukti transaksi, ya. Ada bilet giro juga. Ada faktur pembelian, ada nota kontan, nota debit dan bukti memo. Nah, untuk di penjualan atau penerimaan, di sini ada kwitansi penjualan, ada cek juga, bilet giro, faktur penjualan, nota kontan dan nota kredit. Nah, tadi kwitansi sudah kita bahas ya, kwitansi. Sekarang cek. Tadi ada yang bawa contoh cek. Ya, Dinda ya. Ya. Apa sih cek itu? Cek. Bukti transaksi apa?
Ya. Perintah kepada bank untuk mengeluarkan sejumlah uang yang nilainya tertera di situ di cek itu ya. Kepada siapa? Kepada si pembawa cek atau yang namanya tertera di cek. Itu yang Dinda bawa ada namanya penerimanya? Ada ya. Nah, itu cek. Berikutnya ada bilet biro. Ini hampir sama dengan cek ya. Tapi ini kalau cek kan diambil tunai ya. Kalau bilet biro pemindah buku uang dari rekening yang punya rekening ya ke rekening orang yang ditunjuk dalam bilet biro itu. Ya. Beda dikit ya. Kalau ini ambil, kalau ini pindah buku rekening ya. Lanjut, di sini ada faktur pembelian. Nah, faktur pembelian itu kalau kita beli barang ya, kita nanti diantar nih barangnya. Biasanya pengantar barang itu akan melampirkan faktur. Jadi bukti kalau barang tersebut sudah dibeli nanti disampaikan pada saat pengantaran. Ya, ini kurang lebih faktur sama dengan faktur penjualan. Jadi yang menyertai pada saat pengantaran barang faktur ya. Nota kontan tadi pada saat kita beli terus dikasih nota langsung ya, ada ya. Nah, sekarang di nota debit, ada nota debit di sini. Di sini ada nota kredit. Apa ini? Kok sama nota ya? Di atas, di atas nota kontan, di bawah nota debit, nota kredit. Ya. Apa bedanya nota debit, nota kredit, nota kontan? Tadi nota kontan sudah dibahas. Nota debit, nota kredit apa? Ada yang tahu? Nota debit, nota kredit. Nah, kalau misalnya pembelian gini, kalau beli barang misalnya ada saatnya barang itu tidak sesuai dengan pesanan, betul? Ya, terus dikembalikan, ya bilang ke penjualnya, ini barangnya kurang sesuai, atau jumlahnya kurang, atau ada yang cacat. Ya. Jadi itu akan disertakan dengan nota debit dan nota kredit untuk pembeli dan penjual. Ya. Itu bedanya dengan nota kontan. Jadi kalau ini nota debit, nota kredit itu kaitannya dengan barang yang retur dikembalikan. Karena apa tadi? Ada ketidaksesuaian. Ya. Baik, kita lanjut. Sebentar nih, gambar yang di atas apa nih? Tadi ada yang bawa deh. Nih, struk pembelian. Nah, iya. Ya, tuh. Itu apa yang di belakang tuh? Struk apa tuh? Struk beli ya? Indomaret ya? Indomaret belanja terus nih. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan. Tadi ada yang bawa cek, ya. Dinda, ya, bawa cek ya. Ada apa aja itu dicek itu. Coba Din bacakan itu dicek ini contohnya. Dinda sudah pegang. Ada apa saja itu dicek? Ada nama banknya, terus ada nomor ceknya, ada tempat dan pengeluaran ceknya, ada juga nama penerimanya. Kalau di sini PT Cahaya, terus ada jumlah uangnya juga, terus ada tanda tangan sama cap, ada juga yang 3.000 ini apa itu? Nih, yang ini, yang itu yang bawah itu kode ya, kode yang dikeluarkan oleh bank, kode cek ya. Kalau ini nomor urut ceknya yang di atas ya. Baik. Tadi ada yang bawa, faktur ibu bawa juga nih. Ini cek kosong nih. Ibu juga bawa contoh. Nanti kita lihat ya. Nih cek kosong. Tadi kalau Dinda bawanya yang sudah terisi ya. Ini contoh cek dari Bank BCA. Ya. BCA, Bank Sentral Asia. Ya. Ibu juga bawa kwitansi. Tadi ada yang bawa kwitansi tapi sudah terisi ya, Dev ya. Nah kalau ini yang kosongnya blanko. Sebetulnya ini bisa bikin sendiri juga ya. Terus tadi ada yang bawa nota. Di Ibu juga ada contohnya. Ya. Sama dong ya, ada yang bawa juga. Nah, di sini ada faktur. Ini
ada buku faktur yang blanko yang sudah terisi, yang dijual bukunya itu ada. Tapi bisa juga kita buat sendiri, ya. Jadi dibuat, dikasih identitas, kasih logo perusahaan, tinggal di print, ya. Ini contoh-contohnya. Ya, faktur tadi sudah disampaikan faktur ya. Di faktur itu ada apa itu coba lihat. Ada nama perusahaan, identitas perusahaan itu, ada NPWP juga, ya. Jumlah barangnya, nilainya, kapan, ya. Terus untuk siapa, di situ juga ada. Nilai kurang lebih sama dengan ini ya, cek isinya. Di nominal juga ada dalam angka, ada dalam tulisan, ada barcode juga. Ini yang dikasih dari bank, ya. Di sini ada nota kontan. Apa nih? Di sini logo perusahaan, alamat, ya. Terus juga ada kolom banyaknya, nama barang. Sini juga ada, di bawah itu ada semacam perhatian ya. Jadi ada yang suka menyebutkan barang yang sudah tidak dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan, ya. Ada yang seperti itu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang tentang pajak. Ibu yakin kalian semua sudah familiar dengan kata-kata pajak? Sudah pernah dengar ya? Masa sih enggak? Sudah, Bu. Sudah ya? Apa pengertian pajak? Ya, sesuatu yang wajib dibayarkan dari siapa? Dari wajib pajak kepada pemerintah. Sebentar, ini. Oh, yang ini ya. Baik. Yang kameranya satu lagi restart. Baik, kita lanjut. Terus apa lagi definisi pajak? Tadi yang harus dibayarkan apa lagi? Iuran wajib kepada pemerintah yang harus dibayarkan. Sifatnya bagaimana? Dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena ada undang-undangnya. Ya. Nah, baik, kita lanjut. Jadi kurang lebih definisi pajak itu iuran dari rakyat atau wajib pajak kepada pemerintah yang sifatnya dapat dipaksakan. Aduh, tolong kucing keluar, tutup pintunya. Aduh, kucing ikut aja nih. Baik, kita lanjut. Di sini ada objek pajak. Ada objek pajak apa di sini? Tertulis penghasilan. Jadi apapun yang bentuknya penghasilan itu sebagai objek pajak. Tapi ada batasannya ya. Di sini materi tentang pajak, Ibu pengenalan untuk kalian karena materinya nanti akan khusus dibahasnya. Ya. Jadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yang seperti apa sih? Penghasilan dari suatu kegiatan usaha, betul. Apalagi kalau kita kerja, ya, atau karyawan di perusahaan kita, mereka punya gaji dong ya. Ya, dari penghasilan itu juga bisa kena pajak, ya. Terus penghasilan apa lagi? Kalau perusahaan tadi dapat bonus, ya penghasilan. Kalian suka pernah dengar kalau misalnya di TV itu ada undian, terus pajak ditanggung pemenang. Pernah dengar? Atau pajak ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu juga penghasilan, ya, bentuk penghasilan. Objek pajak juga. Nah, sekarang siapa subjek pajak? Orang pribadi dan badan usaha atau lembaga yang punya penghasilan, karena yang dipajak itu adalah penghasilan. Berikutnya, di pajak itu ada istilah PPH. Apa PPH? Ada yang tahu? Pajak penghasilan, betul. Kalau PPN? Pajak pertambahan nilai. Kalau PTKP? Pajak penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak, dan PKP adalah penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan itu tidak semuanya yang dapat penghasilan kena pajak, tapi ada aturannya, ada batasnya. Batas PTKP penghasilan tidak kena pajak, dan kalau lebih dari PTKP berarti penghasilan kena pajak itu
itu yang dikenakan pajak. Ada aturannya ya. Nanti akan dibahas khusus ini di materi tentang perpajakan. Di sini Ibu mengenalkan supaya kalian wawasannya lebih luas. Ya, ini masuk dalam dokumen yang ada di perusahaan juga. Nah, ini faktur pajak. Contoh faktur pajak di sini, faktur pajak ini, dokumen faktur pajak ini, salah satu bukti pengeluaran perusahaan atas pembelian produk yang dilakukan dalam perusahaan. Ya, ini di faktur pajak ada barcode. Ini sebetulnya sudah ada dari kantor pajak. Kita tinggal mengisi, ya. Nanti ada aturannya. Nah, ini Ibu bawa contohnya nih. Kalian tadi nggak ada yang bawa kan? Nih, boleh coba dilihat ada apa saja coba di faktur pajak itu untuk pengetahuan kalian. Oh, coba dilihat. Coba ada apa saja di situ? Nama perusahaan ada? Ada NPWP? Ya, itu identitas. Ya, identitas perusahaan. Terus ada apa lagi? Nilainya, barangnya, ya, tanggal. Ya, itu kalau ini faktur pajak. Kalau yang tadi faktur pembelian penjualan. Ya, namanya faktur tapi beda peruntukannya. Ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau bertanya kurang jelas? Ya, ada yang mau bertanya? Ya, Serena? Ada yang mau ditanya, Dinda? Ibu, Iya, Dinda? kan kwitansi itu ada yang menggunakan materai, ada juga yang enggak. Itu gimana ya Bu? Ya, kwitansi kalian mungkin pernah lihat ada yang menggunakan materai ya. Materai yang dulu ada 3.000 sama 6.000 ya. Tapi sekarang hanya ada 10.000. Ya. Nah, yang menggunakan materai itu bukan hanya kwitansi, ada dokumen-dokumen tertentu yang penting itu harus ditambahkan dengan materai ya. Itu bukti kalau dokumen tersebut bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, tadi pertanyaannya ada yang pakai materai atau dan tidak ya. Nah, untuk aturan yang sekarang itu hanya ada 10.000. Kalau dulu 3.000 dan 6.000 itu sesuai dengan jumlahnya. Jadi ada aturannya. Di bawah berapa ratus ribu itu pakai transaksinya ya. Yang setelah di kwitansi itu misalnya ada berapa ratus ribu itu menggunakan 3.000. Tapi kalau di atas 1 juta itu harus pakai yang 6.000. Tapi untuk sekarang, kalau kalian bisa searching ya, searching di Google, itu aturan sekarang nih tahun ini, semua itu hanya yang 10.000. Itu kalau kita lihat nilainya nominalnya 5 juta sampai 11 triliun. Itu menggunakan materai yang 10.000. Sudah cukup jelas, Dinda? Jadi Bu, kalau yang nggak pakai materai itu Yang nominalnya tidak mencapai itu. Ya. Yang lain? Iya, yes, Serena. bertanya Bu, Ya. kalau buku itu keluarnya dari mana, sama kosong itu apa? Ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah dikeluarkan oleh siapa? Dari mana buku cek itu? Gini ya, kalau kita atau perusahaan punya rekening di bank dalam bentuk rekening giro, itu ngambilnya tidak bisa dengan slip pengambilan biasa itu yang ada di bank, ya. Tapi pengambilannya dengan buku cek. Dari mana buku cek itu? Nah, pada saat kita buka rekening giro, nanti bank akan memfasilitasi mengeluarkan buku cek itu. Isinya kalau yang Ibu tahu ya, kalau Mandiri sama BCA itu satu buku itu isinya 20 sampai 25 lembar. Dan itu harus dibayar sekitar 100.000. Ya. Jadi kalau si pemilik rekening giro itu mau ambil uang, tulis dicek baru bisa ambil uangnya. Gitu. Jadi yang mengeluarkan adalah bank ya. Bukan semata-mata harus keluarkan, tapi kita juga harus punya rekening giro baru dikeluarkan ceknya. Ya. Nah, kalau cek kosong, nih yang tadi Ibu kasih lihat ada cek kosong. Apakah cek kosong itu seperti ini, belum ditulis atau bagaimana?
Iya, ini cek kosong. Tadi pertanyaannya, apa yang maksud dengan cek kosong? Cek yang kosong yang belum ditulis kan? Bukan Bukan, ya. Cek kosong itu, jadi misalnya di sini tertuliskan nominalnya misalnya 5 juta. Nah, ternyata di rekening giro yang punya cek itu tidak ada isinya, tidak ada uangnya. Itu yang namanya cek kosong. Jadi kalau misalnya mencairkan cek misalnya ada uangnya 5 juta. Pada saat kita mencairkan ternyata itu tidak ada uangnya di rekeningnya itu. Itu akan ditolak. Ya, itu akan di blacklist. Itu namanya istilah cek kosong. Ya. Paham ya? Ya, yang lain paham? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bentar ini masih kamera yang satunya masih itu ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut dengan pertanyaan lain masih ada? Ya, Ini bertanya kan Ya. kalau misalnya mau ngambil 5 juta, tapi di dalam bank itu cuma ada 3 juta itu ambil atau nggak bisa, karena sesuai dengan cek itu. jadi tetap di blacklist. Iya, nggak bisa, karena nilainya tidak sesuai. Ya, nanti ada aturannya itu sendiri ya. Jadi kalau mau ngambil uang cek, pastikan dulu yang punya rekening gironya itu uangnya ada tidak, ya. Jadi kalian jangan terkecoh, dapat cek, katanya pas mencetak nggak ada uangnya, ya. Baik, ada lagi? Sudah cukup jelas? Alhamdulillah, sudah cukup jelas ya. Baik anak-anak, sekarang waktunya diskusi. Kalian LKPD-nya udah dibagikan tadi, materi udah disampaikan. Kalian bentuk kelompok, ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Siti, Najma, Arya dan Lukman, ya. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Delina, Angga, Devia dan Melita. Oke, kelompok 3 Dinda, Rizal, Doni dan Sagira. Ya. Dan kelompok 4 Farid, Widya, Hasan dan Yasmin. Ya, silakan gabung dengan kelompoknya. Silakan gabung dengan kelompoknya, tidak digeser kursinya tapi diangkat. Ya, hati-hati. Ya, makasih. Nah, Ibu akan memberikan nih terkait dengan soalnya. Di situ soalnya ini soalnya Bu. Kalian bisa lihat di LKPD ya. Di sini juga Ibu tampilkan soalnya. Nah, ini soalnya. Nah, perhatikan dulu. Ini waktu diskusinya 15 menit ya. Nah, ini untuk kelompok 1 lagi besar dulu. Biar kalian lebih jelas. Nah, kelompok 1 dan 2 ini ada contoh ya, ada diskusi. Contoh soalnya intinya ini dari studi kasus yang ini, kalian diminta untuk menuliskan ke dalam kwitansi. Nah, kwitansinya itu kasih ini sesuai dengan contoh soal yang di atas, yang di depan ya, di LKPD. Kalian tuliskan mana kelompok 1 dan 2. Nah, ini. Dan soal yang nomor 2-nya kalian tulis ya hasil diskusinya.
ini menuliskan dicek ya sesuai dengan soal yang ini. Yang nomor 1. Kelompok 3 dan 4 mana? Baik, ini 1. Tolong dong ke sebelah sana dah. Ya. Baik. Yang nomor 2-nya kalian tulis ya diskusinya. Cukup 15 menit ya. Ya, 15 menit ya. Baik. Ya, silakan kalian mulai diskusinya dari sekarang. Silakan. Jendelanya ditutup. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Kuncinya dengan masuk. Tidak ribut ya, diskusi yang baik. Tidak mau soal diskusinya tentang soal yang ibu berikan. Silakan. Dari hamba Allah berarti aku dari aku kamu dari hamba Allah termata itu alat-alat. Baik, waktunya sudah habis 15 menit, sudah selesai. Sudah ya? Waktu 15 menit sudah habis, diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian berkelompok menyampaikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok mana dulu nih? Ya? 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Silakan kelompok mana dulu?
nomor 001 telah diterima dari Ibu Ria. Apa itu? Soalnya apa soalnya? Tulis kwitansi. Tulis kwitansi berdasarkan soal diskusi ini ya. Ya silakan. Nomor 001 telah diterima dari Ibu Ria uang sejumlah Rp600.000 untuk pembayaran nasi box sebanyak 20 dengan harga Rp30.000, Jakarta 30 April 2021, catering di tempat kasar tanda tangan Ibu Sari. Itu untuk soal yang nomor 1 ya. Jadi cara menulis di kwitansi. Baik, yang nomor 2-nya. Ya, silakan. Tulisan yang pertama ada slogan pajak kita untuk kita. Ya, baik. Pajak kita untuk kita adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah pemantauan, pelaporan, pengelolaan data dan penggunaan yang berkaitan dengan perpajakan. Yang menggunakan teknologi digital ialah upaya mendukung tertib perpajakan dan wajib pajak. Aplikasi yang terkait dengan pajak adalah Baik, terima kasih. Jadi di pajak itu ada slogan pajak kita untuk kita. Ya, tepuk tangan untuk perempuan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan mana nomor 4? Ya, silakan nomor 4. Ya, saya perwakilan dari nomor 4 menyampaikan di nomor 1 menuliskan cek gitu, dari soal nomor 1. Ya. Jadi di cek itu ada nama banknya, lalu ada nomor ceknya, terus ada tempat di soal itu Jakarta tanggal 5 Mei 2021. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada nama perusahaannya PT Cahaya sejumlah uang Rp925.000 dituliskan dalam huruf dan dalam angka di bawahnya. Terus ada tanda tangan dan cap. Baik, ada tanda tangan dan capnya. Jadi sesuai dengan soal yang ini ya. Baik. Yang nomor 2-nya? Sama Widi. Oh, silakan, Brit. Yang nomor 2 itu apakah yang kalian ketahui tentang bukti transaksi elektronik? Jelaskan dan berikan contohnya. Bukti transaksi elektronik adalah bukti atau dokumen transaksi dalam bentuk elektronik atau digital seperti pada banyak aplikasi di handphone atau komputer dan tidak dalam bentuk kertas tapi dapat di-print jika dibutuhkan. Contohnya seperti bukti transaksi dengan OVO, ShopeePay, dan GoPay dan lain-lain. Ya, bukti transaksi elektronik tadi contohnya apa? OVO, ya, ShopeePay, terus apa tadi? GoPay, ya itu elektronik. Biasanya kalau kita sudah transaksi ada muncul nilainya ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, nomor 1 mau menyampaikan hasilnya nomor 1 Baik. soalnya tuliskan kwitansi. Jadi di sini tertera sesuai soal. Jadi nomor 001 telah diterima dari Ibu Ria uang sejumlah Rp600.000. Pembayarannya untuk nasi box sebanyak 20. Harga per boxnya Rp30.000. Nah, jadi dibayarnya di Jakarta tanggal 30 April 2021, catering Nikmat Rasa tanda tangan Ibu Sari. Ya, coba Ibu lihat. Baik, di sini ada nomor, ada nama orang ya, nama yang menerima uangnya, terus nama yang memberikan uang ya, terus jumlahnya, tempat dan tanggal dilakukannya, ada tanda tangan dan namanya, nama Bu Sarinya ya di sini ya. Oke, sebagai pemilik rekeningnya. Baik, betul. Nomor 2-nya silakan bacakan. Soalnya coba jelaskan tentang tulisan yang tertera pada slogan. Pajak kita untuk kita. Pajak kita untuk kita adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak guna
dengan memfasilitasi semua hal dalam perpajakan ke arah yang lebih mudah. Aplikasi perpajakan, aplikasi Ya, jadi intinya untuk memudahkan dalam hal perpajakan. Baik, terima kasih kelompok satu. Silakan kelompok 3. Jadi ini ada cek, di cek itu ada nama bank, kepanjangan nama banknya, ada nomor cek, terus sama ada ini Jakarta tanggal berapa, terus di sini ada atas penyerahan cek ini bayarlah kepada, di sininya ada PT Cahaya, lalu ada uang sejumlah rupiah dalam huruf, di bawahnya ada dalam angkanya, terus ada tanda tangan dan cap, lalu ada sini ada kode ceknya. Ya, baik. Nomor 2-nya, silakan. Don. Untuk nomor 2, jawaban dari kelompok kami, bukti transaksi elektronik ialah informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil ceknya juga merupakan alat bukti hukum yang sah yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan material yang diatur dalam UU ITE. Contohnya adalah bukti transaksi pembayaran dalam mobile banking. Ya, pembayaran M-Banking ya, itu contoh bukti transaksi elektronik. Baik, untuk kelompok 3, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya, fungsi cek itu ada nama, ada tanggal, ada jumlah, ya. Ada identitas dan berapa nilainya, kebutuhan apa kalau di aplikasi ada ya. Terus kalau untuk pajak, pokoknya intinya untuk aplikasi pajak itu untuk kemudahan perpajakan ya, administrasi perpajakan. Terima kasih sobat, silakan sekarang kembali lagi ke tempatnya. Ya, selamat hati-hati. Tadi kesimpulan yang kalian dapat dari materi yang sudah diberikan hari ini apa ya? Ya? Ya, tentang apa? Tentang apa hari ini? Barusan yang Ibu berikan Hasan apa? Ya? Tentang ini Bu, dokumen pencatatan transaksi sama bukti transaksinya. Ya, betul. Dokumen pencatatan transaksi. Ya, Pia apa deh? tentang pengertian pajak, PPN sama PPN Bu. Baik, bagus ya. Alhamdulillah kalian berarti menyimak dengan baik. Nah, sekarang waktunya kuis. Nah, untuk kuis, kalau minggu yang lalu dengan kuisis, sekarang dengan Kahoot, ya. Coba kalian buka aplikasi Kahoot-nya dan Ibu sudah share kode Kahoot-nya di WA grup. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan kuis. Baik Bu. Dari sekarang maka kalian menjawabnya. Bu tampilkan di sini. Coba kuisnya mana? Coba kuisnya kita lihat di sini ya.
Kahut. Nah, ini. Silakan. Coba dilihat hasilnya, reportnya. Sudah ya anak-anak? Coba Ibu cek lihat reportnya di sini. Coba lihat hasilnya. Player. Ini Ibu gabungkan dengan kelas yang kemarin ya. Wah, ini ada yang dapat 100 nih. Anissa Siti. Ada juga nih Doni. Derina nih. Derina. Coba ada yang dapat kurang nggak? Wah, ada yang kurang nih. Kenapa nih ya? Ada yang terkendala? Tidak bisa masuk? Oh iya. Nanti yang kurang diremet ya. Nih yang dapat 100 ada Ansit, ada Derina ya. Berdua. Alhamdulillah sudah selesai ya kuisnya. Tepuk tangan semua. Nah, untuk yang dapat 100 akan Ibu berikan. Ibu bawa apa nih ya ke kalian? Bukan. Nah, Ibu punya ini. Siapa yang saya berdua? Yang dapat 100. Devia sama? Ya? Nih, Derina. Ya.
sebelah kalian ada toko kelontong apa sama dari usahanya ya. Itu tugasnya untuk minggu depan ya. Alhamdulillah materinya sudah selesai, pertemuan kali ini sudah selesai. Dan kalau sudah selesai kita biasa berdoa dulu ya. Tapi sebelum berdoa ibu ingatkan lagi kalian harus selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa apalagi di lingkungan kita ini sedang zona merah ya, hati-hati kalian di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, di jalan tetap jaga kesehatan ya. Baik, kita tutup dengan doa. KM bisa bantu untuk berdoanya. Sebelum kita doa, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini berkah ya. Amin. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Hati-hati kalian di jalan. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.